Woho, selamat datang kembali di channel Anime Viral. Jika kalian sedang mencari anime yang MC-nya overpower, sebut saja seperti One Punch Man, Kenja no Mago, Shincho no Yusa, Overlord, Nanatsu no Taizai, dan masih banyak lagi. Anime ini sangat recommended guys. Memang sekarang ini anime dengan tokoh utama yang memiliki kekuatan overpower dan tak terkalahkan memang menjadi tren di dunia anime belakangan ini. Dan memang sepertinya anime dengan konsep seperti itu cukup diminati di kalangan penggemar anime. Yah, kali ini Mimin akan mereview anime dengan judul Jepangnya Mao Gakuin no Futeki Gousha. Apakah anime ini patut untuk ditonton? So, langsung aja kita bahas. Pada season summer 2020 ini kita kembali ditemani dengan anime jenis MC overpower dengan rilisnya anime Mao Gakuin no Futeki Gousha. Asal kalian tahu terlebih dahulu nih guys, anime Mao Gakuin ini mempunyai rating yang cukup tinggi ternyata, yaitu 8,29, sedikit di atas anime God of High School. Dan anime ini mengusung genre action, demons, fantasi, magic, dan school. Anime ini sendiri diproduksi oleh Silverlink Studio. Inti dari ceritanya sendiri adalah tentang seorang raja iblis yang sudah menguasai dunia karena terlalu overpower. Kemudian karena jenuh, dia memutuskan untuk menghabisi nyawanya dan kembali bereinkarnasi di masa depan. Lebih lengkapnya, anime ini menceritakan 2000 tahun yang lalu. Pada era yang disebut sebagai era mitologi, manusia dibinasakan. Hutan tempat tinggal para roh dibakar menjadi abu. Para dewa-dewi dibunuh. Semua hal itu terjadi akibat ulah raja iblis yang kejam, Anos Voldigoto. Semua makhluk hidup yang berani membantah raja iblis akan dihabisi seketika. Sosoknya yang kejam dan mengerikan ini membuat dirinya ditakuti oleh semua makhluk bernyawa. Kekuatan sihirnya begitu dahsyat, tak ada yang sanggup mengalahkannya. Namun pada suatu titik dirinya mulai jenuh dengan keadaan itu. Semua sudah digapai, tak ada lagi yang perlu dikejar olehnya. Sang Raja Iblis, Anos, akhirnya memutuskan untuk menghabisi nyawanya sendiri agar dapat bereinkarnasi di masa yang akan datang. Sebelum itu Anos sudah mendirikan sebuah akademi iblis yang akan menjadi tempat untuk melatih para kandidat Raja Iblis selanjutnya sepeninggal dirinya. 2000 tahun berlalu sejak hari kematiannya. Anos akhirnya bereinkarnasi dan terlahir kembali ke dunia. Telah banyak yang terjadi sejak 2000 tahun dirinya menghilang. Namun semua yang terjadi benar-benar di luar dugaannya. Namanya sebagai Raja Iblis pertama bahkan tak pernah disebut oleh siapapun. Tak ada yang tahu tentang dirinya. Anos akhirnya menyadari sesuatu. Sepertinya ada seseorang yang telah mengacaukan dan mempengaruhi sejarah secara drastis. So, bila kalian menanyakan apa yang menarik dari anime ini Min? Oke, pas nonton nih anime, Mimin langsung teringat dengan anime Kenja no Mago. Karena secara konsep kedua anime ini lumayan cukup mirip, dimana ada murid baru dengan kekuatan overpower yang memasuki akademi sihir dan mengejutkan banyak orang. Walaupun sewaktu nonton beberapa episode awal ada beberapa hal yang mengganjal sih yang Mimin temukan saat menonton Mao Gakuin. Salah satunya yaitu saat Anos menghadang dan menghentikan tetua kerajaan iblis di ruang kelas akademi Raja Iblis. Setelah diintimidasi dan dipermalukan di depan kelas itu, si tetua ini malah kayak biasa banget ngajar di kelas, seolah-olah nggak terjadi apa-apa gitu. Terus nih ada lagi scene lain dimana nggak ada karakter lain yang penasaran dengan sosok si Anos Voldigoto. Padahal ini MC udah berulang kali bilang kalau dia nih reinkarnasi Raja Iblis. Belum lagi dengan kekuatannya yang terlalu overpower. Harusnya fakta ini mengundang pertanyaan bagi banyak orang dong. Tapi di sini enggak. Karakter-karakter di sini sepertinya terlalu liberal sehingga nggak mau kepo sama orang lain. Hehehe. Jujur aja sih guys, pas episode-episode awalnya itu, ini anime datar banget dan ngebosenin.
Pengembangan karakternya kurang mantap dan terkesan agak maksa, terutama hubungan dua kakak beradik Misa dan Sasha yang coba ditonjolkan pada episode-episode awal. Konsep konflik hubungannya itu sebenarnya menurut Mimin pribadi udah bagus, tapi sayang eksekusinya nggak greget. Jadi kesannya datar aja gitu. Padahal udah dikasih beberapa twist sebenarnya, tapi tetap aja nggak mampu ngangkat performa keseluruhan karena penyampaiannya yang entah kenapa kesannya tuh datar banget. Jadi twistnya nggak ngena aja ke penonton gitu guys. Nah guys, tetapi untungnya aspek cerita ini mengalami peningkatan signifikan sejak episode 4-5. Ceritanya mulai kerasa lebih menarik. Di sini mulai banyak hal yang digali lebih dalam dan mulai bikin penasaran, terutama karena diperkenalkannya karakter yang membawa daya tarik baru. Selain itu juga mulai banyak adegan aksinya dibandingkan dengan episode-episode awalnya. Kalau dibandingkan dengan Kenja no Mago, menurut Mimin Maogakuin no Futeki Gousa ini lebih bagus karena sempat ngasih beberapa twist dan masih banyak teka-teki yang belum terungkap, sehingga bisa digali lebih dalam dan bisa bikin penonton penasaran. Beda sama Kenja no Mago yang emang bener-bener datar banget plotnya dari awal sampai ending cerita. Nah, untuk masalah pemotongan cerita, Mimin rasa sih cukup adil. Ya, kecuali melewatkan banyak detail dari dialog yang mungkin dirasa unfaedah. Namun itu diperlukan untuk memuaskan capaian target animenya guys. Begitu kita memasuki adaptasi volume pertamanya nih, Mimin sih sudah sadar, mulai menyadari banyak dialog yang terpotong nih. Namun hanya pada bagian basa-basinya saja, jadi nggak terlalu penting gitu. Kemudian setting waktunya yang berbeda, seperti saat Anos bertarung dengan Leoric di malam hari yang berbeda dari novelnya. Lalu penggambaran flashback ke 2000 tahun lalu yang seharusnya tampil di awal cerita, namun didorong ke episode kedua animenya. Ini hanya sebagian kecil dari perbedaan adaptasi ceritanya. Namun alur dari penggambaran dalam animenya masih sesuai dengan novel, sehingga membuat kita merasa lebih sedikit lega. Banyak bagian yang di skip tentunya harus berbanding positif terhadap tempo penceritaannya. Jika kita rangkum nih guys, tempo yang digunakan dalam adaptasi animenya adalah cepat, lambat, terus ke sedang lagi, terus cepat lagi. Bermula dengan adegan awal episode yang dipercepat demi mengenalkan karakter si Anos, Sasha, dan Misa. Sang sutradara kemudian melambatkan tempo di episode kalau nggak salah sih 3, 4, sampai 5 ya, kalau nggak salah. Oke lanjut, sebelum menaikkannya lagi di episode berikutnya hingga ke episode kalau nggak salah 10, kalau enggak sih ke 9. Tak perlu Mimin jelaskan lagi ya di sini guys. Di sisa episode berikutnya karena sebagian detailnya harus diperpendek demi menyelesaikan serial di episode ke-13-nya. Berikutnya berbicara tentang visual art dan kualitas grafisnya nih, anime garapan studio Silverlink memiliki kualitas anime yang cukup baik. Tidak seperti yang biasanya Silverlink garap. Visualnya nggak jelek-jelek amat sih guys, lumayan bagus dan nyaman di mata. Walaupun nggak begitu detail, tapi animasinya on point gitu. Pergerakan benda, background, dan transisi angle gambarnya mulus dan konsisten, sehingga pengerjaan animasinya tak terlalu bermasalah di setiap episodenya. Masalah utama dari adaptasi anime ini adalah coronavirus yang dimana mendorong penayangan animenya dari musim semi menjadi musim panas. Oke, berikutnya untuk kesimpulannya, anime Maogakuin no Futeki Gousa merupakan anime MC overpower meta isekai kebanyakan. Meskipun ini bukan isekai, penceritaan awalnya sudah cukup membuat orang yang bukan pembaca novel atau manganya mengira ini hanyalah anime mainstream biasa, yang di episode-episode awalnya bosenin dan datar banget.
tapi mulai membaik pada episode 4-6an. Dan walaupun sih endingnya masih ngegantung karena di akhir animenya kita hanya melihat scene semuanya damai tanpa menjelaskan tuntas apa yang sebenarnya anime ini mau ceritakan. Scene itu mau kemana? Terus cerita ini kalau mau dibawa ke season 2 bakal gimana? Semua itu tidak tergambar di endingnya. Oke guys, tadi review dari anime Mao Gakuin. Setidaknya anime ini tidak terlalu buruk untuk ditonton dan tidak seperti anime mainstream format yang ampas di luar sana. Karakter Anos juga penuh dengan kejutan serta kekuatan overpowernya yang membuat kita berdecak kagum. Bagaimana? Apa kalian tertarik untuk menonton anime Mao Gakuin dengan karakter overpowernya? Dan jangan lupa buat kamu yang mau request topik lain juga boleh. Cukup tuliskan di kolom komentar, nanti bakal Mimin pilihin mana yang bisa dibahas. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin rame dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Thanks for watching video on Anime Viral and see you next time.